Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Saya hasil dulu ya. Ya Bu. Ami Afiatun Nisa, Sakit Bu. Yudha Nurfaida, Hadirah. Novita Rahmalia, Hadirah. Rifa Farisa, Salsabila Liana. Hadirah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan atas rahmat dan nikmat Allah kita semua bisa bertatap muka ya di ruang kelas ini. Ya Bu. Kesehatan itu termasuk kepada nikmat atau bukan? Iya. Nikmat ya itu. Wajib kita syukuri loh. Iya Bu. Iya betul. Kita sering mendengar bahwa roda kehidupan itu berputar seperti roda. Nah, kadang kita tuh berada di atas, kita berada di bawah. Sekarang lagi musim pandemi dan kita masih diberikan kesehatan, itu termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Nah, baik. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran hadis. Bersyukur kepada Allah. Apa kalian tahu apa itu bersyukur kepada Allah? Apa? Terima kasih kepada Allah. Ya, yang lain? Sama, ini ya. Kalian harus punya pendapat masing-masing. Kita apa? Ya berterima kasih kepada Allah. Ada yang lain? Nggak ada. Iya. Bersyukur kepada Allah ialah berterima kasih kepadanya dengan cara mengingat atau menyebut nikmat dan mengagungkannya. Lanjut. Nah, coba kalian amati gambar di sini, kemudian kemukakan pendapat kalian. Apa kita? Menurut saya itu pakai miskin Bu. Fakir miskin. Pendapat yang lain? Orang yang sedang mengalami kesusahan. Orang yang sedang mengalami kesusahan. Ya. Siapa lagi? Ripa apa Ripa? Orang pinggiran. Orang pinggiran. Jalan. Kayak di Global TV ya. Orang pinggiran. Juga apa? Ini orang hitam itu kan sih? Ya jadi. Apa? Pengemis. Jadi ya. Oh, pengemis. Ya, baik. Kemudian ada gambar kedua. Nah, gambar kedua apa? Novita apa? Keluarga sederhana. Keluarga yang sederhana. Yang lain? Mampu. Kurang mampu. Tipe apa? Keluarga bahagia. Ya betul. Bisa dilihat ya dari sini. Ini kelihatannya keluarga sederhana, namun kalian itu tidak bisa mengatakan ini bahagia atau tidak. Karena kebahagiaan itu yang menciptakan itu kita. Kalau kita bersyukur nikmat Allah, apapun keadaan kita, apapun yang kita miliki, kalau kita bersyukur nikmat Allah dan kita ridho, pasti kita bahagia. Sumber bahagia itu ialah bersyukur. Nah, kalian sekarang duduk di sini, kalian punya kesempatan bisa kuliah, kalian itu harus bersyukur. Tentu di luar sana orang-orang bisa kuliah. Bersyukur ya? Iya, Bu. Rajin ya? Iya Bu. Lanjut. Nah, ada pertanyaan. Hari ini sudahkah kita bersyukur? Sudah Bu. Apa? Bisa nafas. Bisa napas, hari ini kalian bisa napas ya? Lanjut. Bisa sehat Bos. Diberi
Alhamdulillah. Belum tidur. Baca doa belum tidur. Tadi lupa, Bu. Lupa. Ya besok-besok jangan lupa ya. Semoga besok kita masih Hidup. Amin. Lanjut ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Ini surat berkaitan dengan bersyukur kepada Allah. Baik. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun. Walladzi nazala minas samai ma'an biqadarin fa ansyarna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul azim. Nah, baik. Pada ayat 9, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna azizul alim. Yang artinya, dan sungguh bila kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang membuat langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran surat Az-Zukhruf ayat 9. Nah, pada ayat 9 ini pada ayat 9 ini Allah menerangkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa jika orang-orang musyrik ditanya siapakah yang membuat langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Nah, mereka maksud di sini itu ialah kaum musyrik. Mereka sebenarnya meyakini dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, namun karena sifat sombong, hasud, dan dengki, mereka dikatakan musyrik. Jadi mereka itu mengetahui bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka itu tetap mengetahui bahwa ada Tuhan selain Allah, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah. Lanjut. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Yang mengakibatkan bumi untuk kau sebagai tempat menetap, dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kau supaya kau menerima petunjuk. Quran surat Az-Zukhruf ayat 10. Nah, pada ayat 10 ini Allah merinci sebagian dari kehebatan ciptaannya sambil mengarahkan kepada manusia, khususnya kepada orang yang mengingkarinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang menciptakan bumi itu menjadi untuk kamu. Nah, bumi itu sebagai tempat yang mantap dan nyaman, tidak goyah dan tidak oleng. Nah ya, ketika ada gempa, kan gempa tuh oleng ya, goyah ya. Kalian takut apa enggak? Takut, Bu. Kalau takut itu apa yang kalian lakukan? Berdoa. Ingat kan? Ingat sama Allah. Karena itu ciri kita
tempat menetap dan yang berjalan di atas bumi kamu untuk supaya kamu menemukan. Jadi Allah itu menciptakan kamu itu sebagai kita manusia untuk menetap dan melakukan kehidupan. Kita membuat rumah, kita menghuni Allah, semua juga milik Allah. Kita melakukan kepentingan hidup, ekonomi, perdagangan, semua itu adalah nikmat dari Allah. Lanjut ya. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadirin fa'ansya'na bihi baldatan maitan wa kadzalika tukhrajun. Yang artinya, dan yang menurunkan air dari langit berdasarkan kadar yang diperlukan, kemudian kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, menyerupai itulah kau akan dikeluarkan dari dalam kubur. Quran surat Az-Zukhruf ayat 11. Nah, maksud dari ayat 11 ini, Allah menurunkan secara berangsur-angsur air hujan sesuai kadar yang diperlukan. Kemudian dari ayat sinilah tercipta kehidupan dengan air itu negeri yang mati. Nah, ketika ada tanah yang tandus, pasti Allah turunkan hujan. Kemudian dengan kuasa Allah menghidupkan sesuatu yang mati dan mengeluarkan kamu dari dalam kubur dengan amat mudah. Lanjut. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Yang artinya, dan yang membuat semua yang berpasang-pasangan dan mengakibatkan untukmu kapal dan hewan ternak yang kau tunggangi. Nah, di sini dengan kekuasaan Allah itu menciptakan semua makhluk hidup berpasang-pasangan. Nah, kalian semua ini jangan khawatir, jangan risau. Kalian semua itu pasti punya pasangan, ya. Dengan menemukan pasangan kita bisa sedikit ya. Dengan menemukan pasangan kita jangan risau. Kita jangan menuju jalan dengan pacaran, jangan ya. Ya, jangan risau. Pokoknya kita juga pasti punya pasangan lah. Yang kita kenal dengan benar ya. Dan juga orang yang kita pasti datang. Oke. Ya, lanjut. Nah, di ayat 12 ini Allah menerangkan bahwa semua yang berpasang-pasangan dan mengakibatkan untukmu kapal dan hewan ternak yang kau tunggangi. Maksudnya Allah menciptakan semua hidup itu berpasang-pasangan. Ada nggak yang tidak berpasang-pasangan? Nggak ada selain makhluk hidup ya. Yang tidak berpasang-pasangan dan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lanjut. Ada yang baca? Kita baca. Kita tahu ala zuhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, makasih Novita. Artinya, supaya kau duduk di atas punggungnya, kemudian kau ingat nikmat Tuhanmu apabila kau telah duduk di atasnya, dan supaya kau mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah menunjukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak bisa menguasainya. Nah, maksud pada ayat 12 dan 13 ini Allah melanjutkan pembicaraan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat tersebut diuraikan penciptaan segala macam pasangan. Ayat ini seolah-olah mengatakan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan makhluk semuanya berpasang-pasangan. Nah, tidak ada ciptaannya yang tidak berpasang-pasangan. Itu semua terdapat kekurangan. Nah, kenapa kita perlu berpasang-pasangan? Karena semua makhluk hidup itu punya kekurangan. Kamu punya kekurangan, ibu juga punya kekurangan. Oh, ibu ya kakak juga punya kekurangan. Nah, untuk mencapai kesempurnaan itu kita perlu berpasang-pasangan. Jadi saling melengkapi. Nah, gitu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta yang Maha Esa, yang sempurna lah ya. Pasti sempurna. Lanjut ya. Nah, kemudian bahasan kedua, Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Baca bareng-bareng ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
berbuat dusta, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nah, sudah jelas pada Quran surat Al-Ankabut ayat 17 ini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah berhala. Musyrik kan ya? Kalau kita minum berhala, alhamdulillah ini Zalik. Dan kamu membuat dusta, sesungguhnya kamu sembah itu selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki. Nah, rezeki itu siapa yang memberi rezeki kepada kita itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Nah, kamu akan dikembalikan. Berarti kita semua pasti akan mati, meninggal dan kembali kepada Allah yang Maha Menciptakan. Nah, ketika kita akan dikembalikan, apa yang akan kita bawa? Amal ibadah. Untuk itu kita sebagai manusia yang beriman dan berakhlak mulia, amin ya rabbal alamin, berakhlak mulia, kita itu harus banyak-banyak beribadah. Hidup di dunia makanya untuk apa? Beribadah. Nah, lanjut. Kemudian hadis tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Hilda tolong baca Hilda. Kelihatan nggak? Yaudah ya, baca deh. Haddatsana Muslim bin Ibrahim haddatsana Rabi'un Muslimin Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurullaha ma la yashkurun nas. Nah, baik. Dalam hadis ini terjemahnya dulu ya, tapi kita tolong baca terjemahnya.
Artinya disampaikan kepada kami oleh Muslim bin Ibrahim dari Rabi bin Muslim dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa cara kita bersyukur itu bukan hanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita juga harus bersyukur terhadap manusia. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Manusia itu kan makhluk sosial ya, sesama makhluk sosial kita harus bersyukur. Kemudian sesungguhnya manusia yang paling banyak bersyukur kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, mereka yang lebih banyak bersyukur berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, cara bersyukur yang dijelaskan adalah agar manusia memandang ke bawah atau lebih rendah dalam hal kehidupan dunia, seperti kedudukan, pangkat, dan harta kekayaan. Karena hal tersebut dapat mendorong manusia untuk lebih bersyukur, sehingga terhindar dari sikap mengandai-andai yang menimbulkan manusia akan jauh dari syukur nikmat. Nah, kita jangan memandang orang lain seperti dia lebih kaya, dia pangkatnya segala macam. Kita jangan memandang seperti itu ya. Lanjut, cara mensyukuri nikmat. Di sini ada 4. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Kedua, bersyukur dengan ucapan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Dan yang terakhir, bersyukur dengan harta. Nah, bersyukur dengan hati. Caranya, bagaimana bersyukur dengan hati? Ada yang tahu? Apa? Tidak iri dengan orang lain. Tidak iri dengan orang lain. Lanjut, berapa kali? Enggak nih. Tahu berapa nih? Nggak tahu Bu. Bersyukur dengan hati ialah meyakini keberadaan Islam. Islam, kita percaya kan? Kemudian termasuk rukun Islam, rukun iman, dan syariat Islam yang lain. Islam lainnya. Kemudian bersyukur dengan ucapan. Apa? Mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Lanjut, berapa yang lain? Gak ada. Pada ngomong. Mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Senantiasa berzikir. Bersyukur dengan perbuatan apa? Apa? Beribadah kepada Allah Bu. Beribadah kepada Allah. Kalimat yang lain? Gak ada. Bersedekah. Dengan harta ya, bersedekah dengan harta. Kemudian apa? Seperti apa? Membangun masjid, Membangun sekolah. ya, membangun sekolah atau sarana pendidikan. Intinya dari beribadah itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Tugas ya. Ibu kasih tugas ya. Ibu minggu depan. Minggu depan. Udah boleh. Nih. Implementasikan Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13 dan Quran surat Al-Ankabut ayat 17 dan hadis Nabi. Tugas ya. Iya, Bu. Jangan lupa dikerjakan. Iya, Bu. Nah, oke. Kesimpulannya pada pertemuan kali ini, jadi orang Muslim Mekah itu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi mereka itu tetap menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menciptakan alam semesta, termasuk diri mereka. Namun yang mengurusi segala urusan mereka adalah bukan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan patung-patung yang mereka sembah. Makanya mereka dikatakan musyrik. Mereka itu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang mereka yakini, yang memberikan manfaat kepada mereka itu selain Allah, yaitu berhala. Kemudian dalam pembelajaran kita Quran surat Az-Zukhruf dan Al-Ankabut serta hadis Nabi itu bahwa Allah telah menetapkan bermacam-macam nikmat dan ciptaan yang dikaruniakan kepada hambanya. Yang itu tadi, yang pertama apa? Menjadikan bumi sebagai hamparan. Yang kedua, menjadikan jalan-jalan di muka bumi ini untuk memperlancar hubungan, seperti menurunkan hujan, menjadikan makhluk yang berpasang-pasangan, dan menciptakan alat transportasi seperti tadi kuda dan kapal dan lain-lain. Kemudian Allah memberi kita tuntutan bahwa dalam hal rezeki hanya kepada Allah kita memohon, bukan kepada berhala. Ingat ya, kalau kita pengen apa-apa kita minta kepada Allah. Tapi kalau kita pengen sesuatu bukan hanya meminta ya, bukan berdoa ya, tapi kita juga harus berusaha lebih giat. Ya. Nah, ini ada sedikit quotes nih. Masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka. Jadi bukan mengandai-andai ya, tapi bermimpi itu boleh, tapi bukan mengandai-andai. Dari Eleanor Roosevelt. Ada yang tahu ini siapa? Nggak tahu. Eleanor itu mantan ibu negara Amerika Serikat. Yaudah ya, alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga ilmu yang tadi diberikan bermanfaat ya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis dan alhamdulillah.